Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 6. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kesukaan Allah, dengan menunjukkan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Sebab orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Jangan ada lagi noda kekafiran. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Balial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kita semuanya, firman Tuhan untuk kita hari ini dari 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 18. Temanya, jangan menyanyiakan kasih karunia. Kasih karunia adalah pemberian Tuhan yang sangat mahal. Kita menerimanya bukan karena kelayakan, tetapi karena kasih Allah. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan dengan tegas, kasih karunia bisa disia-siakan, bukan hilang, tetapi tidak menghasilkan buah jika kita tidak hidup selaras dengannya. Rasul Paulus berkata, sesungguhnya waktu itu adalah waktu perkenaan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan. Artinya kesempatan untuk hidup benar adalah sekarang, bukan nanti. Hidup dalam kesadaran akan waktu Tuhan. Paulus menegaskan bahwa hari ini adalah hari keselamatan. Banyak orang yang menunda pertobatan, menunda ketaatan, menunda perubahan hidup. Kasih karunia bukan alasan untuk hidup sembarangan, tetapi kesempatan untuk berbuah. Jika Tuhan masih memberi waktu, ia berarti ia masih menunggu respon kita. Jangan berkata, nanti saya berubah. Tuhan memanggil kita saat ini untuk berubah. Kasih karunia terbukti lewat ketekunan.
Paulus tidak berbicara teori, ia menunjukkan hidup sebagai pelayan yang melalui penderitaan, kesesakan, penganiayaan, kesabaran, dan kemurnian. Kasih karunia tidak membuat hidup bebas masalah, tetapi memberi kekuatan untuk bertahan dan tetap benar di tengah masalah. Ironinya, berduka cita namun bersuka cita, miskin namun memperkaya banyak orang, tak bermilik tetapi memiliki segala sesuatu. Kebenaran pentingnya kasih karunia bukan membuat kita lemah, tetapi membuat kita tetap teguh. Hati yang terbuka dan hubungan yang benar. Paulus berkata dengan sedih, hati kami terbuka lebar, tetapi hati kamu sempit. Kasih karunia menuntut hubungan yang sehat, baik dengan Tuhan maupun sesama. Hati yang tertutup membuat kasih karunia tidak mengalir. Kita masih terbuka untuk ditegur, diarahkan dan dibentuk Tuhan. Hidup terpisah bukan terisolasi. Ayat yang sangat kuat, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Ini bukan tentang membenci orang lain, tetapi tentang tidak mengorbankan iman demi kenyamanan. Terang tidak bisa bercampur dengan gelap, bait Allah tidak bisa disatukan dengan berhala. Kita dipanggil untuk hidup berbeda karena kita adalah bait Allah yang hidup. Pertanyaan jujur, apakah ada kompromi dalam hidup kita yang sedang melemahkan iman kita? Identitas yang mulia, anak-anak Allah, Tuhan berjanji, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Bapamu. Kasih karunia membawa kita masuk dalam hubungan keluarga dengan Allah. Kita bukan lagi orang asing, tetapi anak-anak Allah. Jika kita hidup kudus, Tuhan hadir, menerima, dan memelihara kita. Sebagai penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, kasih karunia adalah undangan, tetapi juga tanggung jawab. Jangan menyanyiakan dengan hidup setengah-setengah. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk hidup sungguh-sungguh, menjaga kekudusan, membuka hati, berdiri teguh dalam iman. Hari inilah hari perkenan Tuhan, jangan tunda, jangan sia-siakan. Terima kasih, inilah firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.